Bismillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jamaah sekalian rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Tidak lupa senantiasa lisan kita bersyukur kepada Allah taala yang masih memberikan kepada kita sampai detik ini kenikmatan yang begitu banyak, nikmat sehat yang kita rasakan di pagi hari ini, kemudian nikmat aman, ya, tidak ada halangan yang mengganggu kita, tidak ada orang-orang yang menakut-nakuti kita. Kita datang dari rumah ke masjid dalam keadaan tidak ada halangan. Ketahuilah itu murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan langkah kita untuk datang ke majelis ilmu ini. Kemudian jemaah sekalian, salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, tema yang akan kita bahas pada malam hari ini masih membahas kitab Syarah Usul Iman karangan Syekh Shalih Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Dan sekarang kita sampai pada rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita akan sebutkan hakikat keimanan kepada Rasul. Apa konsekuensi yang harus kita lakukan kalau kita sudah mengatakan nu'minu birrusul, kalau kita sudah mengatakan kami beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah sekalian, kita baca perkataan beliau, al-imanu birrusul, beriman kepada para rasul. Ar-rusul jam'u rasulin. Rusul itu lafadznya jamak. Jamak itu artinya banyak. Mufradnya apa? Rasul. Mufradnya rasulun, jamaknya rusul. Nanti kalau antum belajar nahwu, jamak itu banyak. Ada jamak taksir, ada jamak muannats salim, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muntahal jumu', banyak macamnya. Dan jamak di sini adalah jamak taksir. Rasulun jamaknya rusul. Rasul artinya satu utusan. Kalau rusul berarti apa? Utusan. Bimakna mursal. Kalimat rasul itu artinya mursal, orang yang diutus. Ay mab'uts, yaitu orang yang diutus. Bi iblagi syai'in, untuk menyampaikan sesuatu. Jadi rasul adalah orang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Nah, makanya malaikat diantara nama lainnya juga dinamakan dengan Rasul dalam Al-Quran. Karena malaikat juga menyampaikan apa? Wahyu sesuatu. Sesuatunya adalah wahyu kepada para nabi, kepada para nabi. Nah, tapi nama khususnya malaikat. Tapi kalau Rasul memang nama khususnya Rasul. Wal murad huna, dan yang dimaksud dengan Rasul, kata Syekh Utsaimin, definisi Rasul, kita harus tahu siapa itu Rasul. Man uhiya ilaihi minal bashari bisyar'in, orang yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat. Di orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat. Wa umira bitablighihi, dan dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Ini namanya apa? Rasul.
Berarti intinya Rasul adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat, dan dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Untuk menyampaikan syariat tersebut. Sebagian ulama menambahkan definisinya, yaitu orang yang diberikan wahyu oleh Allah berupa syariat baru. Berupa apa? Syariat baru, dan dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Ini definisi dari Rasul. Jadi ada Rasul, ada Nabi. Kalau Nabi berarti apa? Nabi adalah orang yang diutus ataupun diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan syariat sebelumnya, bukan syariat apa yang baru, atau untuk menghidupkan syariat yang sebelumnya. Jadi kalau Nabi tidak membawa syariat yang baru, tapi dia menghidupkan syariat yang sebelumnya. Tapi kalau Rasul memberi ataupun ya membawa syariat yang baru. Nah, baik, itu definisi dari Nabi dan Rasul. Kemudian beliau mengatakan wa awwalur rusul, Rasul yang paling pertama itu Nuh. Nabi Nuh alaihi salam adalah Rasul yang paling pertama, ya. Nanti kita sebutkan dalilnya. Mana dalil bahwasanya Nuh adalah Rasul yang paling pertama. Wa akhiruhum, dan Rasul yang paling terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, ini dalilnya dari Al-Quran bahwasanya Nuh adalah Rasul yang paling pertama. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 163. Allah mengatakan, Inna auhayna ilaikal kitaba kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Allah mengatakan, kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad berupa kitab, Al-Quran, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh. Allah menyebutkan Nuh terlebih dahulu daripada Rasul yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Nuh adalah Rasul yang paling pertama. Nah, itu dalil dari Al-Quran, ya, surat An-Nisa ayat 163, ya, karena Allah menyebutkan sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nuh alaihi salam. Jadi Nuh yang paling pertama, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul maksudnya. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fa fi sahihil Bukhari, hadisnya dalilnya dari kitab Sahih Bukhari dari sahabat Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ini sahabat yang umurnya panjang dan keturunannya banyak. Disebutkan dalam suatu riwayat bahkan keturunannya sampai 100. Anak sama cucu maksudnya. Ya, termasuknya banyak atau tidak? Banyak, ya, sebanyak-banyaknya kita yang sudah punya cucu. Pak, sudah punya cucu, Pak? Pada juri? Belum. Sebanyak-banyaknya kita kalau punya anak sama cucu, paling banyak-banyaknya berapa? 20. Ya kan? 20. Ya, Anas bin Malik, ya, memiliki anak dan cucu sekitar 100. Sebagian riwayat mengatakan kalau tidak salah 120 anak sama cucunya. Dikarenakan beliau mendapatkan berkah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mendoakan kepada Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah anaknya dan juga hartanya. Nah, baik, dalil dari bahwasanya Nuh adalah Rasul yang paling pertama, dalilnya adalah hadis yang ada dalam Sahih Bukhari riwayat Anas bin Malik fi hadis syafa'ah, tidak lain adalah pada hadis syafaat, syafaat kubra. Syafaatul udma itu adalah syafaat ketika kita di padang mahsyar menunggu persidangan, ya, menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sangat panjang, saya sebutkan hadisnya. Dalam hadis tersebut disebutkan, nah, riwayat yang lain menyebutkan dari Abu Hurairah, ya, ada dua jalan.
Jalur pertama dari Anas bin Malik, jalur kedua dari Abu Hurairah. Yang hadis Abu Hurairah lebih jelas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman bilahmin. Suatu hari Nabi didatangkan laham. Laham itu artinya apa, Pak? Daging. Laham. Daging. Orang Arab suka makan daging. Orang Arab suka makan daging. Orang Indonesia tempe, ayam, semuanya suka makan daging, Pak. Cuma karena mahal daging itu kadang mikir-mikir juga kita mau apa, mau beli gitu kan. Kalau ditanya suka daging atau tidak? Suka. Ya kalau kita punya uang beli daging terus gitu kan. Nah, cuma karena keadaan ekonomi dan semisalnya dagingnya tempe. Dagingnya berupa apa? Kedelai. Baik. Farufi'a ilaihi dhira'. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya, wa kana tu'jibuhu, dan Rasulullah suka dengan daging tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanahasa minha nahsyatan, maka Rasulullah mengambil satu suap, kemudian dimakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah menyebutkan hadis syafaat. Beliau mengatakan, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku adalah raja seluruh manusia di hari kiamat. Wa hal tadruna bima dzak? Wahai para sahabat, apakah kalian tahu sebabnya kenapa aku adalah raja kelak di hari kiamat? Maka para sahabat mengatakan, tidak tahu ya Rasulullah. Rasulullah kemudian menceritakan, yajma'ullahu yaumal qiyamah al-awwalina wal akhirin. Kelak di akhirat Allah akan mengumpulkan al-awwalin, orang-orang yang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang yang datang belakangan. Tadi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan. Ya, antum akan bertemu orang-orang barat, orang-orang Jepang, orang-orang Cina, ya. Orang-orang zaman Nabi Adam, ya, yang besar-besar badannya. Tapi apakah antum akan fokus dengan postur mereka? Tidak, saking menakutkannya pada hari itu. Saking menakutkannya pada hari itu. Contoh sajalah yang terjadi di kita, ya, di Indonesia. Kalau ada bencana tsunami, tsunami itu ngeri atau tidak, Pak? Ngeri. Kalau ada perempuan cantik, misalkan di samping antum akan peduli. Masya Allah cantiknya. Yang antum pedulikan apa? Bagaimana cara menyelamatkan diri. Itu baru di dunia, Pak. Kalau kita kena musibah, terkadang kita tidak fokus terhadap orang-orang lain gitu kan. Mau dia cantik, mau dia putih. Lebih-lebih di akhirat. Di padang mahsyar sangat mengerikan sekali keadaannya. Maka ya tidak ada orang yang peduli dengan satu sama lain. Sudah fokus dengan dirinya. Yang penting dia selamat. Kemudian Rasulullah mengatakan, kelak akan dikumpulkan seluruh orang dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sa'idin wahid, di tempat yang satu. Tempat yang satu ini bukan bumi, karena bumi sudah dihancurkan, ya. Tapi Allah membuat suatu tempat memang khusus untuk mengumpulkan seluruh manusia dari awal sampai apa? Sampai akhir. Fayusmi'uhumud da'i. Kemudian ada suara yang memanggil mereka, suara yang sangat keras, sehingga mata mereka tercengang, kaget dengan suara tersebut. Wa tadnu syams. Kemudian matahari didekatkan. Matahari didekatkan. Ya, sekarang jamaah sekalian rahimakumullah, matahari itu jaraknya dari kita berapa? Berjuta-juta kilometer gitu kan. Itu saja sudah terlalu panas menyiksa kita. Lalu bagaimana jika seandainya matahari didekatkan? Disebutkan dalam riwayat qadra mil, sekadar 1 mil, di atas apa? Di atas kepala kita. Intinya sangat dekat, ya, di atas kepala kita. Ini sekarang saja matahari yang sangat jauh dari kita itu saja sudah membuat kita kepanasan. Kalau tidak percaya antum, ya, berada di terik matahari jam 11 sampai jam 1, ya, apa yang akan terjadi? Ya, badannya panas semua. Kalau antum lakukan setiap hari bisa hitam, kan gitu. Itu saja sudah mengerikan. Terlebih-lebih di negeri yang iklimnya hanya 2, panas sama dingin. Kalau Indonesia kan ada panas hujan, ya. Musim panas sama musim hujan.
Kalau negeri yang iklimnya panas sama dingin itu luar biasa, panasnya ekstrim. Lebih jazirah Arab, ya Arab Saudi, Yaman, luar biasa ya, panasnya luar biasa. Nah, makanya saya dulu pernah ke Yaman itu di dua tempat. Saya pertama di Ma'rib. Ma'rib itu dekat ibu kota Yaman. Ibu kota Yaman itu San'a. Sekarang dikuasai sama orang Syiah. Saya di Ma'ribnya. Di Ma'rib itu tempatnya nggak terlalu panas kalau musim panas. Kemudian setelah itu pindah ke Hadramut. Ya Hadramut itu kalau tempat kita itu tempat pesisir, dekat-dekat pantai gitu. Tempat dekat pantai lebih panas atau tidak? Lebih panas. Bahkan saya tanya kepada para masyayikh di situ, kenapa dinamakan Hadramut? Karena saking panasnya. Diambil dari kata hadara mautun, telah hadir kematian. Saking apa? Saking panasnya. Luar biasa, ya. Kalau sudah musim panas, siang-siang keluar itu luar biasa panasnya. Ya, makanya apa? Sedih kalau kita punya pelajarannya habis duhur. Luar biasa. Keluar dari rumah itu luar biasa ya, ujiannya sangat luar biasa, panas. Nah, panas sekali. Nah, baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadnu syams, matahari didekatkan kelak di yaumil qiyamah. Ayablughun nasa minal ghammi wal karab. Maka manusia merasakan kegelisahan yang sangat luar biasa. Wal karab, merasakan kesusahan yang sangat luar biasa. Ma la yutiqun, yang mereka tidak mampu menahan kesusahan tersebut. Ma la yahtamilun, mereka tidak bisa bersabar atas ya ngerinya di hari itu ya, panasnya matahari ya, luar biasa. Ayaqulu ba'dun nas li ba'din, maka sebagian orang mengatakan dengan yang lainnya, ala tarawna ma antum fi, bukankah kalian melihat keadaan kita sekarang ini ya, tragis, mengenaskan. Ala tarawna ma qad balaghakum, ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum, apakah kalian tidak ada yang tahu orang yang bisa menolong kita semua? Maksudnya, ayo kita cari orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Bahkan jamaah sekalian, disebutkan dalam riwayat yang lain, kalau tidak salah riwayat Ahmad, kelak pada hari itu ya, saking panasnya manusia tenggelam dengan keringatnya masing-masing sekadar amal mereka. Ada yang tenggelam saking panasnya, tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai ke mata kaki, Ka'bain. Ka'bain itu mata kaki. Sebagian ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai rukbataini. Rukbataini itu apa? Lutut. Sebagian ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai pusar. Oh, bayangkan. Sebagian ada yang tenggelam sampai lisan. Apa lisan? Mulutnya. Wa minhum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuljimuhu iljaman. Ada yang tenggelam sampai tidak kelihatan batang hidungnya. Ya luar biasa ya. Semua tergantung amalan kita jamaah sekalian. Sekarang waktunya kita menanam, kelak di akhirat waktunya kita memanen. Di akhirat yang berbicara hanya amalan kita ya. Pangkat kita sudah tidak berarti. Mau kita jenderal, mau kita ya presiden, mau kita bos, mau kita raja. Di akhirat yang akan berbicara hanya amalan. Yang akan menyelamatkan adalah amalan kita ya. Nah, maka akhirnya orang-orang sudah tidak kuat dengan keadaan mereka. Akhirnya mereka mencari orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Nah, akhirnya mereka datang pertama kali kepada siapa? Nabi Adam alaihi salam. Mereka mengatakan, ya Adam, anta abul bashar. Kamu adalah raja, kamu adalah bapaknya manusia. Ya, karena orang yang paling pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia, gitu kan. Anta abul bashar, khalaqakallahu biyadihi. Kamu diciptakan sama Allah dengan tangannya langsung. Ya, Adam diciptakan sama Allah dengan tangan Allah secara langsung, tidak melewati perantara mani. Kalau kita lewat perantara nutfah ataupun ya cairan mani. Taib. Kemudian wa nafakha fika min ruh. Allah meniupkan langsung ruhmu. Naam. Wa amaral malaikata fasajadu lak. Engkau juga memiliki keutamaan wahai Adam. Dahulu para jin diperintahkan untuk apa? Bersujud kepadamu. Isfa' lana ila rabbik. Wahai Adam, berikan kepada kami syafaat.
engkau telah melihat bagaimana keadaan kami yang sangat luar biasa. Ala tara ma nahnu fi, ya, bukankah engkau melihat bagaimana keadaan kami sekarang ini? Maka Adam mengatakan, inna rabbi ghadibal yaum, inna rabbi ghadibal yaum, ya, Tuhanku hari ini marah kepadaku dikarenakan dosa yang pernah aku lakukan. Itu apa? Memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Adam mengatakan, wa innahu nahani 'anis syajarah. Allah melarangku untuk tidak memakan, mendekati, ya, pohon khuldi tersebut. Fa asaituhu, tapi aku malah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nafsi, 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 urusi diri kalian masing-masing. Aku urusi diriku, kalian urusi urusan kalian masing-masing. Bayangkan jamaah sekalian, orang yang hanya melakukan dosa satu kali saja merasa tidak mampu untuk memberikan apa? Syafaat. Lalu bagaimana dengan kita? Itu kan dosa yang terlalu banyak. Terkadang setiap hari kita melakukan dosa yang dilakukan secara terang-terangan ataupun dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, terkadang kita berdosa hari ini, malamnya bertaubat, besoknya sudah berdosa lagi. Oleh karena itu, ya, ini menunjukkan bahwasanya di akhirat itu mengerikan sekali, ya. Nah, akhirnya mereka pergi mencari Rasul yang paling pertama, yaitu siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Dan mereka mengatakan, ya Nuh, anta awwalur rasul, engkau adalah Rasul yang paling pertama. Ini dalil bahwasanya Nuh adalah Rasul yang paling apa? Pertama. Rasulullah mengatakan, ya Nuh, anta awwalur rusul. Orang-orang mengatakan pada waktu itu, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang paling pertama. Dan namanya orang yang merintis dakwah itu berat atau mudah? Berat. Kalau saya mungkin mudah, ya, tidak ada halangan, saya hanya meneruskan. Tapi orang-orang yang terdahulu yang merintis dakwah, ya, dakwah sunnah, ini berat ujiannya, ya atau tidak? Ada yang dibakar rumahnya, maksudnya bukan apa, bukan orangnya, ya atau tidak? Ada yang diusir. Ini berat. Makanya Nabi Nuh alaihi salam disebutkan dalam Al-Qur'an, inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam ajidhum du'ai illa firara. Ya Allah, aku sudah berdakwah, ya, satu hari satu malam, setiap hari aku berdakwah, tidak ada satupun yang mau menerima dakwahku. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, ya, mereka justru malah menutup telinga mereka. Ini, ya, orang yang merintis itu susah. Merintis dakwah dari awal, dakwah tauhid, itu apa itu? Itu susah. Akan ada cacian, ya, akan ada hinaan dan semisalnya. Makanya Rasulullah awal-awal dakwah di Mekah itu susah atau tidak? Susah. Saya dakwah, masya Allah, sudah ada AC. Ya, saya masuk masjid sudah ada AC. Ya, kemudian duduknya luar biasa, air minum sudah ada 3. Rasulullah dakwah disambut sama apa? Batu. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini nikmat yang sangat luar biasa, ya. Nikmat yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Orang-orang terdahulu dakwah dilempari menggunakan batu dan semisalnya. Maka akhirnya mereka meminta kepada Nabi Nuh alaihi salam, ya, wasammaka 'abdan syakura, wahai Nuh, engkau dinamakan sama Allah dengan sebutan 'abdan syakura, yaitu hamba yang banyak bersyukur. Isfa' lana ila rabbik, berikan syafaat kepada kami wahai Nuh. Ala tara ma nahnu fi, bukankah engkau melihat yang kami rasakan sekarang ini? Kemudian Nabi Nuh alaihi salam, inna rabbi qad ghadibal yaum, hari ini Tuhanku marah samaku. Walam yaghdab qablahu mithlahu, dan kemarahan itu, ya, sangat besar, ya, tidak pernah dirasakan oleh orang lain. Maksudnya menyesal Nabi Nuh alaihi salam pernah melakukan kesalahan. Kemudian Nabi Nuh menyebutkan kesalahannya, wa innahu qad kanat da'watun da'awtu biha ala qaumi. Aku pernah mendoakan keburukan kepada siapa? Kepada kaumku. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan doanya Nabi Nuh, wa qala nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Surat Nuh ayat 26. Saking jengkelnya Nabi Nuh berdakwah siang malam, tidak ada yang mengikuti sama sekali. Nabi Nuh berdoa apa? Ya Allah, hancurkan semua orang apa? Orang kafir. Ya Allah, hancurkan semua orang apa? Orang kafir. Nah, baik. Maka Nabi Nuh merasa doa ini tidak apa? Tidak
Tidak pantas. Karena memang hikmahnya Allah menciptakan orang kafir untuk didakwahi, ya atau tidak? Agar mereka kembali kepada jalan yang lurus, mengenal apa? Mengenal tauhid, tidak untuk dihancurkan semua. Untuk apa diciptakan orang beriman, kan gitu. Ya enggak ada ujiannya dong. Kalau enggak ada orang kafir berarti enggak ada apa? Enggak ada ujiannya. Ya, di antara ujian kita orang beriman adalah orang kafir mereka. Syubhat-syubhat mereka, pemikiran-pemikiran sesat mereka, itu ujian kita. Kita ikut sama mereka atau tidak, ya. Nah, makanya dengan doa ini Nabi Nuh kemudian merasa sangat berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa Tuhannya itu Allah Subhanahu wa taala marah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian akhirnya Nabi Nuh mengatakan, "Idhabu, kalian pergi." Ya, kepada siapa? Kepada Ibrahim alaihi salam. Akhirnya mereka pergi kepada Ibrahim alaihi salam memuji Nabi Ibrahim, "Anta nabiyullah wa khaliluhu." Engkau adalah nabinya Allah dan engkau adalah khalil. Apa artinya khalil? Kekasih. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Kemudian mereka mengatakan, "Ya wahai Ibrahim, kamu melihat atau tidak apa yang kami rasakan sekarang ini?" Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, "Aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian." Kenapa wahai Ibrahim? Ibrahim mengatakan, "Inna Rabbi qad ghadibal yaum." Tuhanku telah murka kepadaku di hari ini. Taib, apa kemurkaan Nabi Ibrahim alaihi salam? Wa dzakara kadzibatihi. Ibrahim menyebutkan 3 kedustaan. 3 kebohongan yang pernah dilakukan oleh siapa? Ibrahim. Apa kebohongannya? Kebohongan yang pertama ya ketika Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk menghadiri acara kesyirikan ya yang dilakukan oleh kaumnya pada waktu itu, Nabi Ibrahim menolak dengan alasan apa? Inni saqim. Saya sedang apa? Sakit, padahal sehat. Cuma hanya agar tidak menghadiri apa? Acara kesyirikan. Kemudian kebohongan yang kedua yaitu ketika kaumnya ya sedang pergi di suatu tempat ya, akhirnya Ibrahim masuk kemana? Berhala ya, tempat berhala ya, tempat sembahan mereka dihancurkan semua berhala, disisakan satu. Ketika ditanya sama kaumnya, Nabi Ibrahim mengatakan apa? Bal fa'alahum kabiruhum hada. Yang melakukan bukan saya, padahal yang melakukan siapa? Ibrahim. Yang melakukan bukan saya, tapi yang melakukan adalah ini loh, berhala yang paling besar. Ya seakan-akan ini untuk membantah. Bantahan kepada mereka, jika seandainya berhala yang paling besar yang kalian agungkan ini tidak bisa menyelamatkan berhala-berhala yang kecil, berarti tidak bisa memberikan manfaat, ya atau tidak? Tidak bisa menolak apa? Madarat. Lalu kenapa kalian sembah? Silakan kalian berpikir gitu loh. Tapi ini kebohongan atau tidak? Kebohongan yang dianggap oleh Nabi Ibrahim adalah kebohongan. Sebagian ulama mengatakan enggak, ini bukan kebohongan, ini namanya taqiyah. Taqiyah itu suatu perkataan yang didengar oleh orang itu keliru tapi artinya apa? Benar. Namanya taqiyah ya, untuk menyelamatkan diri. Maka tidak mengapa kata para ulama. Tapi Ibrahim merasa ini adalah kebohongan. Kebohongan yang ketiga yaitu ketika raja yang zalim pada waktu itu merampas ya istri-istri yang cantik. Pokoknya kalau ada laki-laki punya istri cantik diambil sama raja ya. Maka caranya Nabi Ibrahim agar istrinya tidak diambil, maka Ibrahim mengaku innaha ukhti. Ia adalah apa? Saudariku. Maksudnya apa? Saudari se-Islam. Dia tidak berbohong sebenarnya, tapi Nabi Ibrahim menganggap itu kebohongan sehingga Nabi Ibrahim mengatakan nafsi nafsi. Urusi diri kalian masing-masing, saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Akhirnya mereka datang kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Sama Nabi Musa alaihi salam ya tidak bisa memberikan ya syafaat dikarenakan Nabi Musa alaihi salam pernah apa? Dosanya Nabi Musa alaihi salam apa? Pernah membunuh seseorang. Sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 15, wa dakhala al-madinata ala hina ghaflatin min ahliha wa wajada fiha rajulaini yaqtatilani hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwihi fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwwihi wakazahu Musa faqada alaih. Ya Allah mengatakan ya tatkala Nabi Musa
masuk ke suatu negeri dan pada waktu itu penduduknya sedang lalai, maksudnya di waktu pagi ya, orang-orang belum pada bangun ya untuk melakukan aktivitas. Maka Nabi Musa melihat dua orang yang sedang apa? Berkelahi. Satu orang ada pada kubunya Nabi Musa, maksudnya yang beriman kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Satu lagi orang yang tidak beriman kepada apa? Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya Nabi Musa, ya namanya juga fitrah manusia kan, ya membela yang mana? Yang satu keimanan kan gitu, ya, yang satu kubu, yang satu keimanan. Akhirnya fawakazahu Musa, orang yang ditempeleng sama siapa? Nabi Musa alaihi salam. Faqada alaihi, kemudian meninggal dunia dengan satu pukulan. Kalau antum bersyukur tidak bertemu dengan Nabi Musa, antum bersyukur Nabi kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kan rahmat ya. Ini satu pukul ini menunjukkan bahwasanya jasad ataupun Nabi terdahulu itu jasadnya kuat-kuat gitu kan, sekali pukul langsung apa? Meninggal. Enggak sengaja, Nabi Musa tidak sengaja ya, tidak ada tujuan untuk membunuh, tapi ternyata sekali pukul meninggal dunia. Maka ini dosa yang sangat disesalkan oleh siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nafsi sudah urusi diri kalian masing-masing, saya tidak bisa memberikan ya syafaat kepada kalian. Kemudian mereka datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, ya saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian, ya, tapi Nabi Isa tidak menyebutkan dosa, tidak menyebutkan apa? Dosa sama sekali. Akhirnya ringkas cerita mereka datang kepada siapa? Nabi Muhammad alaihi salam. Ya, Rasulullah mengatakan, "Ana laha." Kalian datang kepada orang yang tepat, aku bisa memberikan syafaat kepada kalian. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membungkuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merengek meminta syafaat untuk kita semua. Kemudian Allah menjawab syafaatnya, "Irfa ra'sak." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Wasal tu'ta, mintalah ya syafaat, apa yang kamu minta maka aku akan berikan syafaat kepada engkau dan untuk umatmu. Akhirnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya. Setelah itu ya prosesi ya perjalanan ya ke surga dan neraka kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ditegakkan apa? Hisab ya, orang-orang ditimbang amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, intinya saksi pembahasan kita, orang-orang mengatakan ya Nuh, innaka awwalur rusul, engkau adalah apa? Rasul yang paling pertama. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin." Muhammad bukanlah ayah dari seseorang di antara kalian. Walakin Rasulullah, akan tapi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa khataman nabiyyin, dan Muhammad adalah penutup para nabi dan juga para rasul. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau mengatakan walam takhlu ummatun min rasulin yab'atsuhu Allah taala bi syari'atin mustaqillatin ila qaumihi, dan Allah tidak biarkan suatu kaum kecuali Allah utus di dalamnya seorang rasul untuk membawa syariat yang baru ya kepada kaumnya. Au nabiyun, atau tidak mungkin kosong suatu kaum kecuali Allah mengutus di dalamnya seorang apa? Nabi untuk menghidupkan syariat sebelumnya. Qala Allah taala, kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul, anibudullah, tujuannya hanya satu, agar kalian menyembah Allah saja, wajtanibut taghut, dan agar kalian ya menjauhi apa? Taghut. Apa itu taghut jamaah sekalian? Taghut sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah sekalian, beliau menyebutkan ayat yang hampir mirip ya artinya, tapi kita lewati saja. Kita langsung pada perkara yang lebih penting dari itu. Beliau mengatakan war rusulu, rasul adalah makhlukuna laisa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyah syai'. Penting, masalah penting.
Rasul adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul adalah apa? Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyah. Rasul tidak memiliki kekhususan rububiyah. Maksudnya apa? Tidak bisa menciptakan. Walaisa lahum khasa'isul uluhiyah. Dan Rasul tidak memiliki kekhususan uluhiyah, yaitu apa? Tidak berhak untuk diibadahi. Ingat, Rasul manusia pada umumnya, cuma bedanya dia memiliki kemuliaan, keutamaan, ya, keimanan yang lebih besar daripada kita. Tapi sama-sama manusia, tidak berhak untuk diibadahi. Tidak bisa juga memberikan manfaat dan juga apa? Menolak kemadharatan. Tidak bisa. Ya, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak kemadharatan. Tidak bisa menurunkan hujan. Ya, yang menurunkan hujan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah tidak bisa menurunkan hujan, lalu bagaimana dengan pawang hujan? Itu kan ada kasus kan, mau antum tahu sirkuit terbaru di Indonesia, di sirkuit Mandalika, luar biasa, megah sekali sirkuitnya. Ya karena baru pertama kali perdana ya, agar lancar ya, balapan MotoGP-nya lancar, akhirnya dipanggillah pawang hujan. Ternyata tidak malah menolak hujan, malah hujan deras. Ini dia. Dan ini tauhid yang harus kita perbaiki ya kepada masyarakat kita. Bahkan sebagian mereka masih percaya dengan seperti ini, ya atau tidak? Masih percaya pawang hujan. Jika Rasulullah orang terbaik di muka bumi tidak bisa menurunkan hujan, kan gitu. Lalu bagaimana dengan apa? Dengan pawang hujan. Baik. Ini perkara penting ya. Nabi tidak bisa menciptakan, Nabi juga tidak berhak untuk diibadahi. Nah, qala Allah Ta'ala an-nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sayyidur rusul. Nabi Muhammad adalah raja dari para rasul, wa a'dhamuhum jahan, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Allah berfirman tentang Nabi Muhammad, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra." Aku tidak memiliki manfaat ya untuk diriku, dan juga aku tidak bisa menolak madarat yang menimpaku. Jika seandainya Rasulullah bisa menolak madarat ya yang menimpa Rasulullah, ya peperangan akan menang terus. Enggak ada namanya kalah, tapi ada menang, ada ada kalah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak bisa menolak madarat dengan sendirinya kecuali pertolongan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa memberikan manfaat, ya. Buktinya kadang Rasulullah juga sakit, ya kan? Kadang diserang sama musuh, pernah terluka di medan peperangan. Nah, maksudnya saya bukan Tuhan yang bisa memberikan manfaat, bisa menolak madarat. Illa masya Allah, kecuali manfaat dan madarat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Walau kuntu a'lamul haibah, dan aku tidak mengetahui sesuatu yang gaib. Jika aku mengetahui sesuatu yang gaib, lastakthartu minal khair, aku akan memperbanyak kebaikan kepada diriku. Wa ma masaniya su, dan diriku tidak akan terkena keburukan. Masya Rasulullah tidak mengetahui sesuatu yang gaib, kata para ulama, sesuatu yang gaib yang tidak Allah beritahu kepada Nabi Muhammad. Tapi ada sesuatu yang gaib yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti surga dan neraka, ya atau tidak? Surga dan neraka gaib, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitahu, ya, diberitahu. Kemudian di akhir ayat Rasulullah mengatakan ya dalam Al-Qur'an, ya, Allah mengisahkan perkataan Rasulullah, "In ana illa nadhir." Aku hanya pemberi peringatan kepada kalian. Saya manusia biasa, tapi saya memberi peringatan. Wa basyir, saya juga memberikan kabar gembira liqaumi yu'minun, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dalam ayat lain beliau menyebutkan surat ya Al-Jin ya. Nah, Allah mengatakan, "Qul inni la amliku lakum dharran wala rusyda." Katakan wahai Muhammad bahwasanya aku tidak bisa memberikan manfaat dan menolak madarat. Qul inni lan yujirani minallahi ahad. Bahkan aku tidak bisa melindungi diriku dari keburukan kecuali Allah yang melindungi apa? Aku. Walan ajidu min dunihi multahada. Nah, ini ayat yang jelas bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang diciptakan juga ya. Tidak berhak untuk diibadahi, juga tidak bisa memberikan manfaat,
tidak bisa juga memberikan mudarat. Sudah masuk waktu, Pak? Ya, taib azan terlebih dahulu. Fadhal. Sudah. Sudah? Kurang berapa menit? 1 menit. Nah. Baik. Tunggu dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda, amma ba'd. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan. Beliau mengatakan wa talhaquhum khasa'isul basyariyah, dan mereka para rasul, dikarenakan mereka manusia pada umumnya, mereka juga mengalami sesuatu yang dialami oleh manusia. Contoh seperti apa? Minal marad, seperti sakit. Nabi sakit atau tidak? Sakit. Rasulullah pernah sakit. Wal maut, juga mati. Wal haja ila ta'ami wasyarab, dan butuh dengan makan dan juga minum. Rasulullah tidak kebal. Ya, kalau ditusuk sakit juga kan gitu kan, ya. Nah, butuh dengan makan dan minum, iya. Terkadang Rasulullah lapar. Kita sebutkan satu persatu. Sakit misalkan, disebutkan dalam riwayat yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau mengatakan, dakhaltu ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa yu'ak. Aku pernah masuk ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu Rasulullah sedang sakit. Famasistu biyadi,
aku pegang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanganku. Qultu ya Rasulullah, Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, innaka latu'aku wa'kan syadidan. Sakitmu ini sakit parah, tidak seperti manusia pada umumnya. Itu kan? Mungkin panasnya di atas rata-rata ya, seperti api mungkin ketika dipegang. Kalau kita kan masih bisa dipegang panasnya, tapi ini kaget Abdullah bin Mas'ud. Sakitmu tidak seperti biasa ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ajal, tentu wahai Abdullah bin Mas'ud, sakitnya Rasul tidak seperti sakitnya manusia pada umumnya. Maka Rasulullah mengatakan, ya inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sakitku itu seperti sakitnya dua laki-laki dari kalangan kalian. Jadi sakitnya dua kali lipat. Sakitnya Rasul itu dua kali lipat. Tapi saksi pembahasan kita, Rasul sama-sama sakit atau tidak? Sama-sama sakit, bahkan lebih parah sakitnya daripada apa? Manusia selain Rasul. Nah, faqultu dzalika anna laka ajrain, ya. Nah, maka aku mengatakan, Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, dikarenakan engkau mendapatkan dua pahala ketika sakit. Ya, karena semakin sakitnya parah kan semakin dapat pahala lebih banyak. Kalau kita dapatnya satu, karena sakit kita hanya satu kali lipat. Rasulullah dua kali lipat rasa sakit. Nah, baik. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, tidak hanya Nabi Muhammad, Nabi Ayub juga pernah sakit, ya atau tidak? Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih dari Anas ibn Malik, Rasulullah bersabda, inna Ayyuba nabiyallah sallallahu alaihi wasallam labitha fi balaihi 18 sanatan. Nabi Ayub itu pernah sakit berapa tahun? 18 tahun. Sakitnya bukan sakit sembarangan. Penyakit kulit yang sampai busuk dagingnya. Yang sampai apa? Busuk dagingnya. Ini mengerikan sekali. Enggak hanya 1 tahun. Tapi berapa tahun? 18 tahun. Kalau kita terkadang sakit gatal saja sudah malu gitu kan. Sama teman kita, ya wajar, ini fitrah manusia gitu, karena itu aib. Dan bayangkan Nabi Ayub alaihi salam diuji sama Allah Subhanahu wa taala penyakit 18 tahun, bahkan penyakit kulit yang luar biasa sampai membusuk ya dagingnya. Nah, bahkan disebutkan dalam riwayat farafadhul qarib, ya, keluarga-keluarganya sampai meninggalkan siapa? Nabi Ayub alaihi salam. Wal ba'id, kerabat dekat, mau kerabat jauh, enggak ada yang mau dekat sama Nabi Ayub alaihi salam. Illa rajulaini, kecuali dua teman ataupun dua sahabatnya Nabi Ayub alaihi salam, ya, dan dia mendatangi Nabi Ayub di waktu pagi dan juga di waktu apa? Sore. Ini dia jamaah sekalian, terkadang kehidupan itu terlalu keras. Ketika kita sedang sukses, gimana? Banyak teman atau tidak? Banyak teman. Ketika kita sedang di bawah, sedang susah, sedang sakit, terkadang nggak ada yang mau kenal kita gitu kan. Siapa Anda ya? Kalau kita sedang sukses, masya Allah, orang-orang gimana kabarnya ya? Nyapanya beda ya. Nyapanya beda. Makanya antum sebagai manusia jangan bedakan manusia dikarenakan hartanya. Saya katakan jangan bedakan manusia dikarenakan apa? Harta. Mau dia orang kaya, sapanya sama saja seperti menyapa orang miskin gitu kan. Rasulullah pernah ditegur Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala Rasulullah berkumpul dengan pembesar-pembesar kaum Quraisy pada waktu itu, tiba-tiba nimbrung Abdullah ibn Ummi Maktum. Abdullah ibn Ummi Maktum adalah sahabat yang apa? Buta matanya. Rasulullah, ya, ketika datang Abdullah ibn Ummi Maktum untuk menanyakan sesuatu, Rasulullah apa? Bukannya masam. Akhirnya ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla. Mukanya masam dan berpaling. Ya, makanya jangan bedakan, mau dia kaya. Yang kita hormati adalah orang yang bertakwa, ya atau tidak? Itu yang kita hormati. Ya, semakin bertakwa dia, maka semakin dihormati, karena Allah menghormati orang yang bertakwa. Tapi kalau orang kaya saja, ya, apa bedanya? Enggak usah terlalu kita merunduk-runduk di hadapan orang kaya. Ya, biasa saja gitu kan. Yang miskin juga seperti itu. Jangan, tapi tabiat manusia terkadang seperti itu. Dia terlalu merendahkan dia di hadapan apa orang kaya untuk dikasihani. Baik. Kemudian disebutkan dalam riwayat, ya, tadi sudah kita katakan Nabi Ayub itu sakitnya 18 tahun dan sakit kulit luar biasa, bukan sembarangan. Sampai-sampai kerabat dekat, kerabat jauh meninggalkan semua. Istri pun meninggalkan Nabi Ayub alaihi salam. Tidak tersisa kecuali
Dua teman. Ya, 6. Baik. Tidak tersisa kecuali dua temannya. Akhirnya saking parahnya penyakit itu Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku telah merasakan sakit yang terlalu parah. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu namanya ya sesuatu yang dialami oleh manusia pada umumnya, sakit. Sekarang yang kedua, di antara sesuatu yang umumnya dialami oleh manusia adalah kematian. Nabi Muhammad meninggal dunia atau tidak? Meninggal dunia. Oleh karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, mengatakan kepada Nabi Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa innahum ila rabbina lamunqalibun. Wahai Muhammad, engkau akan meninggal dunia, mereka juga akan meninggal dunia, dan mereka semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian kekhususan manusia yang lain, al-ju'. Apa al-ju'? Rasa lapar. Ya, jangan antum kira Nabi SAW tidak pernah lapar. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, menarik ya kisah ini, riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Rasulullah pernah keluar rumah di malam hari. Fa idza huwa bi Abi Bakar wa Umar. Ketemu siapa? Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhuma. Faqala, maka Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, ma akhrajakuma min buyutikuma? Apa yang membuat kalian keluar rumah? Ya, maka mereka mengatakan apa? Al-ju'. Rasa apa? Rasa lapar. Nah, al-ju' ya Rasulullah, rasa lapar ya Rasul. Rasulullah mengatakan apa? Wa ana walladhi nafsi biyadi la akhrajani alladhi akhrajakuma. Demi Allah, saya keluar juga karena apa? Karena lapar. Lapar, nggak punya apa? Nggak punya Rasulullah pernah. Gitu kan? Sekelas Rasulullah, orang yang terbaik di muka bumi ini pernah merasakan lapar. Terkadang sebagian kita, itu lebih-lebih orang yang sudah kaya ya dari keturunan, gitu kan? Pewaris bukan apa? Bukan perintis. Tidak apa-apa, sama saja ya, baik juga. Ya, yang penting digunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang tidak merasakan lapar sama sekali, gitu kan? Laparnya hanya setahun sekali. Ketika apa? Ketika Ramadan. Ketika apa? Ketika Rasulullah ini di hari biasa. Terkadang apa? Terkadang merasa. Bahkan disebutnya dalam riwayat yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin pernah mengatakan, ya inna kunna lananzuru ilal hilal wa ilal hilal wa ilal hilal. Kita pernah melihat hilal 3 kali, berarti 2 bulan ya. Kita pernah selama 2 bulan, kata Aisyah radhiyallahu anha, lam yuqad fi baitina nar, tidak pernah menyala di rumah kami api. Kenapa? Enggak ada korek? Atau kenapa? Enggak ada bahan yang untuk apa? Yang untuk dimasak. Bukan enggak ada korek, korek ada, tapi apa? Gandumnya enggak ada, berasnya enggak ada. Lalu buat apa nyalain api kan gitu? Berapa bulan? 2 bulan. Kemudian orang-orang bertanya, wahai Aisyah, pada waktu itu kalian makan apa? Maka Aisyah mengatakan aswadan. Apa itu aswadan? Kurma dan juga apa? Air. Antum bayangkan makan kurma sama air 2 bulan berturut-turut. Antum petah. Nah, kita saja Ramadan ya, saking bosannya sama apa? Kurma, ya kita makan kurma itu di awal-awal Ramadan saja terkadang sebagian. 1 sampai 10. Kemudian di hari ke-11 sudah lihat kurma itu seperti apa? Kurma lagi. Nah, di hari ke-11 kurma sudah terlewatkan ya. Yang menjadi makanan paling populer apa? Gorengan, kan gitu. Gorengan itu gorengan enggak terlewatkan sama sekali ya. Baik. Rasulullah makan kurma sama air berapa bulan? 2 bulan berturut-turut. Bayangkan jemaah sekalian. Kalau kita terkadang saking laparnya kita, ya pernahlah kita ya saking laparnya misalkan kita makan hanya sekali, tapi nasi gitu kan? Ya, Rasulullah enggak pernah sama sekali. Bayangkan 2 bulan berturut-turut, pagi, siang, malam, makannya apa? Kurma. Ya, oleh karena itu luar biasa ya. Rasulullah juga mengalami rasa. Kita teruskan hadisnya tadi. Maka Rasulullah mengatakan, demi Allah yang mengeluarkan aku dari rumah karena aku lapar juga, seperti kalian wahai Abu Bakar dan juga Umar. Nah, kemudian kuma, ya berdiri, ayo, jangan lesu. Akhirnya Abu Bakar dan Umar berdiri ya, berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pertengahan jalan. Ini namanya ikhtiar. Apa ikhtiar? Berusaha. Antum kalau lapar ya keluar rumah, ya atau tidak?
Ya lapar. Ya Allah, berikanlah kepada saya. Ya iya berdoa dianjurkan, tapi harus ada apa? Usaha. Apa definisi tawakal? Tawakal itu kita menyerahkan diri kepada Allah setelah kita berusaha, ya atau tidak? Bukan tanpa usaha. Enak sekali kalau orang tanpa usaha, ya Allah berikan saya 1 miliar. Ya orang-orang akan dalam rumah saja, nggak ada orang yang bekerja, kan gitu. Akhirnya berjalan sama Rasulullah, ketemu sama orang Ansar. Ya, ketemu sama siapa? Orang Ansar. Kemudian orang Ansar mengatakan, "Fa'ata rajulan minal Ansar, fa idza huwa laisa fi baitihi." Nah, ketemu seorang laki-laki, ya orang Ansar, tapi dia tidak sedang di rumahnya. Ya, dia tidak sedang di rumahnya. Akhirnya diajak sama orang Ansar ini kemana? Ke rumahnya. Ya, kemudian dikatakan, demi Allah, tidak ada kemuliaan kecuali menyambut tamu-tamu seperti kalian. Bayangkan, tamunya 3 orang terbaik di muka bumi. Yang pertama siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga siapa? Umar bin Khattab. Ini kemuliaan bagi apa? Bagi kamu. Ya. Akhirnya ringkas cerita, dikasih makanan pembuka sama orang Ansar, dikasih kurma biasa, orang Arab. Kasih kurma, kasih rutab. Rutab itu kurma muda. Gitu kan? Kemudian disebutkan dalam riwayat, ya, saking senangnya kedatangan Rasulullah, orang Ansar ini ingin menyembelihkan apa? Kambing. Bayangkan, luar biasa. Ya, memuliakan tamunya luar biasa orang Ansar, gitu kan? Ya, tidak basa-basi. Terkadang, ayo makan silakan. Terkadang kita kalau nawarin orang tamu makan basa-basi, silakan dimakan tapi jangan dihabiskan ya. Dalam hati tapi jangan dihabiskan ya. Anak saya juga suka ini. La haula. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan siapa? Tamunya. Sini enggak usah basa-basi. Kalau kita berikan makanan, kasih ke tamu, gitu kan? Bahkan kalau mau pulang sudah dia dibungkuskan, gitu atau tidak? Ini niatnya untuk tamu, bukan untuk apa? Untuk kita. Dan alhamdulillah masih sisa banyak. Alhamdulillah tamunya perhatian juga sama tuan rumah ya, hanya dimakan 1. Ya, kasih saja. Ya, dia dibungkuskan. Ini ada. Ini namanya apa? Ada. Akhirnya disembelihkan, tapi ketika Rasulullah melihat mau disembelihkan kambing yang haluk. Apa kambing yang haluk? Kambing yang banyak susunya. Gitu kan? Kambing yang banyak susunya. Maka Rasulullah melarang, jangan. Kamu jangan sembelih ini manfaatnya banyak. Kalau kamu sembelih ini, setelah itu kamu nggak bisa minum susu, ya atau tidak? Cari kambing yang tidak bisa mengeluarkan apa? Susu. Akhirnya disembelihkan kambing yang tidak bisa mengeluarkan apa? Susu. Dimasaklah ya kambing tersebut, kemudian dihidangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada siapa? Abu Bakar dan juga Umar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya jamaah sekalian, Rasulullah juga manusia biasa ya, merasakan rasa lapar sebagaimana manusia pada umumnya. Baik, kita masuk pada pembahasan yang paling inti, jamaah sekalian rahimakumullah. Apa konsekuensi kalau kita beriman kepada Rasul? Maka konsekuensinya ada 4. Ini saya ringkas saja untuk mempercepat waktu. Konsekuensi yang pertama, kita harus al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallah. Kita harus meyakini bahwasanya risalah yang mereka bawa ataupun syariat yang mereka bawa adalah benar, tidak salah. Maka jangan sampai ada orang Islam kemudian mengatakan Nabi Muhammad pembohong. Risalah yang dibawa sama Muhammad adalah apa? Risalah yang dusta. Ini enggak boleh, bisa keluar dari Islam, dihukumi apakah? Kafir. Orang yang menganggap Rasulullah berbohong, tidak amanah ketika menyampaikan wahyu, bahaya. Nah, ini yang pertama, kita harus mengimani risalahnya itu benar. Syekh Utsaimin mengatakan, "Faman kafara bi risalati wahidin minhum," barang siapa yang mengingkari risalah ataupun syariat dari salah satu dari mereka, mau syariatnya Nabi Musa, Nabi Isa, ya, faqad kafara bil jami', maka sejatinya dia telah mengingkari seluruh rasul. Intinya kita harus meyakini risalah yang dibawa Nabi Isa pada waktu itu benar atau tidak? Benar. Yang dibawa Nabi Musa benar atau tidak? Benar. Yang dibawa Nabi Ibrahim benar atau tidak? Benar. Ini keyakinan kita. Harus kita yakini ya, risalah mereka benar semuanya. Barang siapa yang dia mengingkari salah satunya, maka hukumnya apa? Kafir. Keluar dari apa? Islam. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala kaumnya mengingkari Nabi Nuh alaihi salam, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin.
ya, mereka kaumnya Nabi Nuh telah mengingkari al-mursalin, yaitu nabi-nabi yang diutus ataupun para rasul. Berarti mengingkari satu sama saja mengingkari apa semuanya. Dan itu bisa keluar dari apa, dari Islam. Taib, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, konsekuensi kalau kita beriman kepada Rasul, al-imanu biman alimna ismahu minhum. Kita mengimani nama-nama yang kita ketahui. Kita harus mengimani nama-nama yang kita ketahui. Misal Muhammad, seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, Musa, wa Isa, wa Nuh. 5 ini namanya apa? Rasul apa? Ulul azmi. Rasul apa? Ulul azmi. Nah, ya, intinya kita mengimani rasul-rasul yang Allah sebutkan dalam apa? Dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, masih yang pertama, masih tentang yang pertama. Taib, sekarang pertanyaan, berapa jumlah nabi dan rasul seluruhnya? Jumlah nabi dan rasul seluruhnya berapa? 124.000. Itu semuanya ya, nabi keseluruhan. Jumlahnya berapa? 124.000. Rasulnya ada berapa? 315. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Umamah, ya. Riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda ketika ditanya berapa jumlah para nabi ya Rasulullah, Rasulullah mengatakan mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan, 124.000. Ya. Ar-rusulu min dzalik, dari 124.000 yang menjadi rasul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasumi'atin, ya, berapa? Sekitar 315. 300 atau 315. Ini hadisnya sahih, riwayat apa? Riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Baik, sekarang pertanyaan yang tidak kita ketahui namanya, paling kita mengetahui hanya 25. Ya atau tidak? Tambah lagi satu, Khadr paling. Tambah lagi satu, siapa? Yusha bin Nun, ya kan? Sudah, ya. Yang lainnya mungkin kita tidak mengetahui. Tapi hakikatnya jumlahnya berapa? Ya, 124.000 nabi. Ya, kalau rasul berapa? 314. Bagaimana kita imani? Tapi secara apa? Ijmal. Apa secara ijmal? Global. Kita imani bahwasanya mereka ada. Paham? Cara mengimani secara global. Kita yakini, kita imani Rasulullah menyebutkan ada 124.000. Kita imani mereka ada. Tapi masalahnya kita tidak tahu namanya. Tapi kita imani keberadaan mereka. Taib, yang ketiga jamaah sekalian, konsekuensi yang ketiga kalau kita iman kepada Rasul, tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim. Kabar-kabar, kisah-kisah yang datang dari mereka, maka kita benarkan, ya, tidak boleh kita dustakan. Kabar-kabar apa saja Rasulullah pernah menceritakan cerita sesuatu, maka kita yakini cerita itu benar karena yang menceritakan adalah seorang rasul. Yang keempat, yang terakhir, al-amalu bi syari'ati man ursila ilaina minhum. Maka kita harus beramal dengan syariat rasul yang diutus kepada kita. Kalau kita berarti rasul yang diutus kepada kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita amalkan syariatnya siapa? Nabi Muhammad. Jangan pula kita amalkan syariatnya Nabi Musa. Syariatnya Nabi Muhammad sudah, ya, menghapus atau, ya, sudah menghapus syariat-syariat apa sebelumnya. Berarti orang sekarang harus beriman kepada siapa? Nabi Muhammad alaihi salam, ya. Baik, itu 4 konsekuensi kalau kita beriman kepada Rasul yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Mungkin ini bisa kita sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi, kemudian kepada jamaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.